Menanggapi pandangan fraksi Partai Demokrat mengenai kesiapan implementasi MBG di tahap awal, pemerintah tidak menutup mata terhadap realita di lapangan. Tantangan awal dalam mengeksekusi program ini bertumpu pada kesiapan rantai pasok, jalur distribusi pangan, dan kapasitas logistik terutama di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal. Sebagai langkah konkret pemerintah pada aspek kesiapan rantai pasok dan kapasitas logistik di daerah dalam program MBG ini, pemerintah telah mendorong SPPG untuk memberdayakan sentra produksi rakyat, BUMDes, UMKM, serta penyedia lokal untuk menyerap bahan pangan langsung dari petani, peternak, dan nelayan di sekitar lokasi SPPG. Pemerintah menyampaikan terima kasih atas apresiasi fraksi Partai Demokrat dan fraksi Partai Gerindra terhadap keberhasilan pemerintah dalam menjaga defisit. Keberhasilan menjaga defisit di bawah 3% sesuai amanat Undang-Undang Keuangan, yaitu 2,81%, merupakan keberhasilan bersama dan berkat koordinasi dan kolaborasi yang baik antara pemerintah dan DPR. Menanggapi tanggapan fraksi PDIP, fraksi Partai Golkar, dan fraksi PAN mengenai rasio utang tahun 2025 yang mencapai 40,54% dan pengelolaan utang ke depan, pemerintah menegaskan bahwa meski rasio utang meningkat dari 39,81% PDB di tahun 2024 menjadi 40,54% PDB di tahun 2025, posisi ini masih jauh di bawah batas maksimal 60% PDB sesuai undang-undang, sehingga APBN kita tetap aman dan terkendali. Skenario pengelolaan utang ke depan bertumbuh pada 4 pilar, yaitu koordinasi fiskal bertahap dalam rangka penguatan keseimbangan primer menuju positif, optimalisasi penerimaan negara, peningkatan kualitas belanja, serta pengelolaan portofolio utang aktif melalui debt switch, buyback, dan konversi pinjaman. Dengan strategi ini, pemerintah optimis rasio utang dapat dikendalikan bertahap sambil menjaga keberlanjutan fiskal dan agenda pembangunan kita. Pemerintah mengapresiasi perhatian fraksi PKB terhadap kebijakan pemerintah untuk memindahkan dana SAL yang disimpan di BI ke instrumen penempatan uang negara pada Bank Umum Mitra. Dapat kami sampaikan di sini bahwa pemindah bukuan dana SAL ke Bank Umum tersebut bertujuan untuk mendorong pertumbuhan sektor real melalui cash management yang baik. Hal ini dilakukan melalui penempatan idle cash pemerintah di Bank Umum Mitra dengan bunga rendah sehingga dapat menurunkan cost of fund dari perbankan. Pemerintah berterima kasih atas apresiasi fraksi-fraksi DPR RI mengenai pencapaian opini WTP LKPP tahun 2025. Pencapaian ini merupakan perwujudan nyata dari komitmen dan konsistensi pemerintah untuk melakukan peningkatan kualitas pengelolaan APBN berdasarkan prinsip tata kelola yang baik. Hal ini juga merupakan hasil upaya pemerintah bersama stakeholders terkait, terutama dukungan dari DPR dalam meningkatkan kualitas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara. Pemerintah berkomitmen untuk menyelesaikan seluruh temuan pemeriksaan dan rekomendasi BPK. Pemerintah telah menyusun dan menyampaikan rencana aksi seluruh rekomendasi BPK dengan rinci dan terukur. Pemerintah juga melakukan monitoring atas penyelesaian tindak lanjut tersebut dan melaporkan progres penyelesaiannya secara berkala kepada BPK, serta menjadikan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK sebagai salah satu pengukuran kinerja pemerintah. Pemerintah sekali lagi menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada seluruh fraksi DPR RI yang telah mendukung dan bekerjasama mengawal berjalannya APBN pada periode ini. Pimpinan dan para anggota Dewan yang terhormat, demikian pokok-pokok tanggapan pemerintah atas pandangan fraksi-fraksi DPR RI terhadap RUU tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun anggaran 2025. Tanggapan atas pandangan fraksi-fraksi DPR RI secara lebih rinci telah kami sampaikan secara tertulis sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pokok-pokok tanggapan pemerintah ini. Pemerintah menyambut baik persetujuan fraksi-fraksi DPR RI untuk membahas RUU tentang pertanggungjawaban dan pelaksanaan APBN tahun anggaran 2025
sebagai pada tahapan selanjutnya sesuai ketentuan dan jadwal yang telah ditetapkan. Sebagai penutup, kami juga ingin menyampaikan kabar baik bahwa dukungan dan kerjasama yang baik antara pemerintah dan DPR RI kemarin, lembaga rating S&P mempertahankan peringkat kredit Republik Indonesia pada level BBB atau A2 dengan outlook stabil. Jadi beberapa bulan lalu, bulan April ya Ibu ya, kami dengan anggota DPR, Ibu Sari datang ke sana, Pak Misbakun, Pak Hekal, ketemu investor dan S&P dan menggambarkan bahwa di Indonesia nggak sama dengan negara lain. Kita, parlemen, DPR dengan pemerintah adalah satu kesatuan yang baik, sehingga mereka bisa melihat bahwa kebijakan kita adalah kebijakan yang utuh dan betul-betul bertujuan untuk memakmurkan rakyat tanpa melanggar undang-undang yang ada yang sudah dibuat oleh parlemen. Dengan kerjasama yang tadi itu, ketika kita ke Amerika itu, lembaga pemerintah menjadi yakin bahwa kita memang bergerak ke arah yang benar. Hal yang kita ambil positif dari pernyataan atau rating S&P ini adalah dari awal tahun sampai sekarang kita selalu didera oleh berita negatif, rating kita akan turun, anggaran kita dilakukan secara brutal dan lain-lain, sehingga ada kesan bahwa peringkat utang kita akan diturunkan, bukan outlooknya saja malah. Jadi pengumuman S&P ini memberikan indikasi yang jelas bahwa memang lembaga internasional yang benar, yang jujur dan prudent dan independen melihat kebijakan kita baik. Tentunya ini berkat dukungan juga Komisi 11 dan anggota DPR yang lain. Jadi ke depan kami tetap minta didukung dalam hal kerjasama agar pemerintah tetap bisa menjalankan anggarannya secara prudent sesuai dengan undang-undang dan tidak ada penyelewengan di sana-sini. Jadi saya pikir ke depan dengan berita ini kita bisa mulai lebih berani menceritakan sentimen positif ke masyarakat, ke pasar modal dan lain-lain termasuk rupiah, bahwa kita ke depan tinggal maju saja, tidak mundur lagi. Jadi Indonesia tidak Indonesia cemas, tapi Indonesia menuju ke Indonesia emas. Tentunya dengan dukungan Komisi 11 dan seluruh anggota DPR RI, termasuk Banggar. Saya mohon dukungan dari anggota DPR untuk terus mendukung kami menjalankan tugas kami ke depan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu meridhoi usaha kita bersama dalam menunaikan amanat konstitusi, menjaga kepercayaan rakyat untuk membangun bangsa, memenuhi janji dan cita-cita Republik Indonesia, mewujudkan masyarakat adil dan makmur dan sejahtera. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.